Gitu. Tapi mau nggak investor investasi di MBG? Khusus buat MBG ini pasti ada peluang, nggak mungkin nggak ada. Perusahaan-perusahaan mana aja Sekitar ini 400 kalau saya baca ya yang datang. kalau kata presiden itu kalau keuntungannya itu 10% katanya kan, itu 800 triliun, hampir seperempat APBN 2025. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Jumpa lagi di Lambe Politik. Kali ini kita akan membahas statement-statement ya fantastis dan luar biasa menurut saya. Ada pernyataan Presiden Prabowo Subianto di acara Forbes Global CEO Conference 2025. Ini hadir nih, moderatornya langsung Steve Forbes. Ya, ini mengundang 100 kurang lebih pengusaha, investor internasional. Dan Presiden Prabowo menawarkan program-program prioritas ini menjadi perhatian investor. Mudah-mudahan nih bisa. Dan kita akan berbincang-bincang soal bagaimana nih respon investor dan peluang-peluang untuk mendorong program prioritas ini menjadi bisa diwujudkan. Tentu kita ini bukan pakar ekonomi, tapi kita perhatian dari sisi kebijakan publiknya mendorong mensejahterakan rakyat. Di sini sudah Mas Fajar ya. Siapa? Nah, kita akan diskusi. Saya sendiri kenal tuntas Wahid. Mas Fajar, gimana melihat pidato itu dan ada optimisme dari hasil pengamatan Fajar? Saya lihat dari presiden pidato di conference ini lebih banyak seperti menumbuhkan arah baru diplomasi ekonomi Indonesia. Lebih baik kolaborasi dengan dunia asing dan internasional dalam masalah ini. Terus juga yang beliau memaparkan kebijakan ekonomi yang terencana dan terutama untuk isu-isu seperti pangan, energi, dan juga satu yang jadi kekuatan dia atau andalannya ya MBG, makan bergizi gratis ini. Ada ini tergambar Prabowonomik gak dari situ kira-kira? Karena seperti saya ini kan saya cermati juga. Kita ini harus campuran, tidak bisa ekonominya ekonomi liberal kapitalis gitu ya, tapi juga harus ada sosialisnya, pemberdayaan masyarakat. Yang saya lihat dari pidato beliau ya, dia kan ditanya sama Steve Forbes ini apa yang bisa diambil dari kebijakan ekonomi sang ayahnya Sumitro Djahadikusumo kan, dan sepertinya beliau nih benar-benar menerapkan ya, dari Profesor Sumitro menjelaskan ya, ambil yang baik dari sisi satu, yang buruk dari sisi itu tinggalkan. Jadi seperti digabung gitu loh, liberal digabung, sosialisme digabung, yang baik-baiknya tapi diterapkan untuk keuntungan negara ini. Ya kalau MBG ini kan bukan kapitalis ya, bukan. Ini kan bagaimana ini ya, keuntungan masyarakat ya. Keuntungan masyarakat, mensejahterakan rakyat supaya gizinya bagus kira-kira. Tapi mau nggak investor investasi di MBG? Ini kan program pemerintah ya. Ya bisa terbuka sih jalan kalau benar-benar dilakukan diplomasi ekonominya kan. Di Kemlu itu ada direktorat baru, direktorat hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan. Nah di dalam itu kalau nggak salah saya namanya itu ya, ada direktorat investasi. Nah itu sebenarnya bisa di push lah untuk mencari investasi yang baru untuk khusus buat MBG ini. Nah, dan mungkin bisa di situ. Dari yang hadir ini 100 pengusaha atau investor hebat-hebat ini ada peluang. Pasti ada peluang, nggak mungkin nggak ada. Perusahaan-perusahaan mana aja? Sekitar 400 kalau saya baca ya yang datang itu, termasuk dari BlackRock, Temasek, dan juga Saudi Aramco, itu yang besar-besar itu ya. Ada Hong Kong Bank juga ya, Hong Kong Bank ada Grab dan segala macam itu. Jadi artinya kan
katakanlah mereka mau berinvestasi bisa di apa ya di berbagai bidang ya, misalnya ada di infrastruktur, ada di transportasi dan segala macam gitu. Nah, tapi kira-kira apa yang menjadi daya tarik bagi mereka? Kalau dengan MBG, kan Presiden Prabowo bilang, wah ini dengan MBG ini membuka lapangan kerja 1,5 juta gitu ya. Salah satu yang dipaparkan sama Presiden itu kepada Steve Forbes itu ya, dapur yang disediakan oleh pemerintah bisa sampai sekitar 11.900 dapur. Dan menariknya program MBG ini sudah bisa memberikan makan kepada sekitar 35 jutaan mulut ya di Indonesia itu. Nah itu sekitar kalau dianalogikan bisa sampai 7 kalinya Singapura itu. Nah itu bisa jadi kelebihan dari program ini. Dan juga stabilitas politik Indonesia yang saat ini masih tetap bisa kita katakan ya masih normal lah, masih bagus lah. Itu bisa jadi penentu lah kalau investor asing ini mau menanamkan investasinya mereka di Indonesia gitu. Dari situ bisa misalnya. Ini program kerakyatan ya. Iya. Di satu sisi ada peluang tadi investor. Ya. Kalau investor ini kan berarti kan lebih kayak tadi kalau bahasanya kapitalis ya, liberalnya gitu ya. Nah, tapi netizen komentarnya dong soal kalau ini dikombinasikan ya tetap ada liberalnya, kapitalisnya tetap ya modal gitu ya. Tapi tetap harus pro kerakyatan gitu. Harus mendukung program-program yang mensejahterakan. Gimana menurut netizen? Bisa dikombinasikan atau bagaimana? Ya. Iya, tapi yang jelas ini potensi ya. Apalagi kita dengan geografisnya, kepulauan dan segala macam mungkin butuh juga teknologi digital untuk transportasi misalnya ya. Benar. Nah, seperti apa nih supaya distribusinya juga lebih mudah, lebih gampang terus kan. Tidak lagi ada keracunan misalnya. Nah ini kan harus ini ya. Itu pun Presiden juga mengakui ya emang ada kalau bisa dibilang glitch ada kekurangan di situ, nggak mungkin dan sempurna lah kan ya. Beliau juga mengakui kalau emang ada kekurangan dan saat ini beliau juga bilang akan memperbaiki semua yang kekurangan itu. Dan ya kita percaya aja mungkin bisa pasti diberesin semua seperti keracunan tadi, masalah tadi itu. Dan yang penting juga sih emang yang disasar sekarang juga investasinya buat investasi pangan. Jadi buat MBG ini bisa dipotensikan masuk ke Indonesia juga investasinya itu. Iya ya, artinya termasuk juga dari alat-alat yang buat memasaknya, buat dapurnya atau apa. Mungkin bisa dari situ juga masuk investasinya gitu. Jadi tapi kan kita banyak BUMN, duitnya banyak juga. Kan asetnya sampai 17.000 triliun katanya. Gitu. Iya. Ya bisa lah BUMN juga bisa kontribusi lah untuk berkontribusi. Kan gak apalagi juga CEO dan Antara juga ada kemarin tuh ya. Iya. Artinya apa masih perlu juga pihak investor asing ini? Pasti perlu lah kan. Kita luas banget nih di wilayahnya, nggak mungkin dari BUMN aja yang berperan gitu. Jadi investasi asing juga bisa membantu lah. Nah itu bagaimana kalau yang orang-orang hebat asing itu jadi direksi aja di BUMN kita kan asetnya banyak 17.000 triliun kan kalau kata presiden itu kalau keuntungannya itu 10% katanya kan itu 800 triliun per tahun. Sekali, ya. Nah itu hampir seperempat APBN 2025. Kita kan 3.600 triliun. Iya benar. Nah artinya udah gimana Fajar melihat kalau udah ini diplomasinya itu bagaimana menarik ya udah asing aja jadi CEO BUMN ini atau direksinya itu gimana tuh? Ya bisa, tetapi kan ada lah hal yang baik dari direksi itu yang bisa kita serap gitu. Dan nggak mungkin semuanya buruk kan, pasti ada yang baik dari situ. Mungkin dari cara etos kerjanya, cara mengaturnya, manajemennya itu mungkin bisa kita belajar dari mereka ya, direksi-direksi yang asing ini. Tapi kan bukan sesuatu yang ini, karena kan di bola kan udah naturalisasi, kan tinggal ini aja. Kalau you mau ini jadi direksi di BUMN, ya balik lagi ke implementasinya dulu gitu kira-kira gimana? Implementasi kebijakannya yang
sebagai diperkuat dan diperbagus gitu ini. Iya, walaupun kita ini ya sedih juga nggak masuk Piala Dunia ya. Iya. Di putaran 4 ini akhirnya kalah sih. Ya, Iya. Kluivert itu ya. Tapi peluang juga masuk bisa dari asing untuk jadi direksi BUMN. Saya pikir masih terbuka lah gitu. Masih terbuka ya. Tapi tergantung bagaimana kita mengatur porsi-porsi mereka untuk berperan dalam BUMN itu. Gitu. Tapi bisa menentukan nggak satu orang untuk menggerakkan satu perusahaan BUMN misalnya supaya ini bisa, katakanlah kan kata presiden kemarin di conference itu untungnya baru 1-2% gitu dari aset, masih jauh katanya. Yang saya lihat itu mungkin ininya ya, jaringan mereka keluar ke internasional itu bisa digunakan untuk keuntungan BUMN kita gitu, mencari investasi. Kalau masalah kemampuan ya orang kita juga banyak mampu kok sebenarnya, nggak ada gitu, nggak ada ya setara lah, bisa setara, cuman peluang untuk membuka jalan ke internasionalnya mungkin bisa lebih besar gitu. Tapi masih dikaji kata Menteri Investasi bagusnya dan begitu ya, perusahaan ya. Masih kaji dulu lah gitu kan. Ya, netizen kasih komentar dong ya. Itu boleh atau enggak itu, atau gimana caranya gitu kan. Biar juga bisa ini ya, bisa progresif lah, bisa menguntungkan gitu. Melaju cepat lah ini. Melaju cepat dan perusahaan itu juga namanya juga perusahaan negara ya. Baratnya kalau untung kan untuk negara juga. Buat negara, buat rakyat juga jadinya kan. Apalagi Pak Presiden kan sudah komit katanya apa? Tantiem nggak boleh lagi komisaris harus ini. Loh, tapi ada ini loh. Kan kita katanya ada 1000-an BUMN. Itu harus udah dipadatkan aja jadi 200-an BUMN. Apa gimana? Fajar gimana ngeliatnya? Masih jauh ya, mungkin pasti ada kajian lebih banyak lagi. Kita belum tahu cocoknya kayak gimana, bisa dari 1000 itu bisa jadi sampai 200. Tuh apa bergerak di bidang apa. Makin sulit dong kesempatan jadi komisaris BUMN. Netizen itu juga. Tapi untuk penyegaran untuk efisiensi mungkin bagus juga itu. Ya, tapi punya proses lah ya. Iya, tapi prosesnya mungkin masih panjang ya gitu. Banyak hal sebenarnya yang disampaikan Presiden Prabowo di konferensi kemarin itu ya. Ada soal koperasi Merah Putih, ya berbagai program ya, ada soal pangan ya. Itu tapi bagaimana mengkombinasikan tadi investor tetap jalan, tapi tetap harus pro rakyat ini. Wah, itu tantangan yang besar sebenarnya. Koperasi juga harus dibuka ruang, bahkan untuk tambang juga kan mau dibuka ruang. Dan mereka harus bisa berperan lebih besar lagi kan itunya, buat bermain di tambang ini gitu ya. Ya paling enggak ya implementasi dari kebijakan yang ada itu harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang telah ditentukan oleh presiden gitu. Iya kan, berita baru-baru ini juga Pak Presiden kan menyerahkan apa namanya smelter itu ke PT Timah kan. Nah, ini kan kasus korupsi di PT Timah kan ya, nanya di pertambangan. Dan boleh dibilang dengan membuka koperasi bisa turut serta di tambang, tentu harus profesional dong ya. Itu bisa kan kerugiannya sampai 300 triliun tuh katanya kan. Nah, kalau 300 triliun ya luar biasa ya kalau nggak bisa, ya paling nggak koperasi berusaha tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ya harusnya. Ya dari situ dia harus bisa lebih kuat lagi lah cara dia melakukan manajemen smelter ini gitu. Dari situlah mereka harus bisa lebih cepat dan lebih adaptasi yang lebih konkret lah untuk menjalankan smelter ini gitu. Dan sebenarnya kemarin ada pujian loh katanya dari Steve Forbes. Seperti apa sih Fajar cermati nggak pujian ke Presiden Prabowo? Banyak ya yang yang disebut sama Steve Forbes itu. Tapi yang saya ini cuman ya salah satunya ya bagaimana dia bisa menggabungkan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh sang ayah Profesor Sumitro itu yang mengambil yang baik dari satu sisi liberal dan mengambil yang baik dari sisi sosialis dan digabungkan dan
dan diimplementasikan untuk kebijakan Pak Prabowo saat ini gitu. Ya intinya juga mengarah ke kesejahteraan. Ya, dan welfare state juga ya akhirnya. intinya cuma buat rakyat aja gitu. Tapi dengan gaya tegasnya katanya kan sebelumnya kan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump kan kasih pujian juga ke Presiden Prabowo waktu di KTT perdamaian Gaza ya. Iya, perdamaian Gaza di Mesir ya. Langsung di depan forum itu dia berbicara tentang Presiden Prabowo yang hebat itu dia. Iya. Nah, artinya ada optimisme ya. Saya kira masih ada waktu. Masih ada optimisme ya. Dan potensi selalu besar sih kalau ini. Kita presiden yang ngerti geopolitik dan ya saya pun juga baru mendengar kalau ayahnya Profesor Mitro ini berteman dekat dengan pemilik 20th Century Fox yang perusahaan film di US itu ternyata. Gitu. Itu takjub juga ternyata emang pergaulan dia di internasional emang luas ya. Tapi Pak Presiden Prabowo juga kan kelihatan ya pergaulannya. Iya. Sampai kayak terbawa ya jadinya ke anaknya jelas itu. Kayak Presiden Trump itu kan ya apa namanya? Nggak canggung ya. Iya, nggak canggung gitu. Cair aja dia juga dengar-dengar. Ya, sempat ada apa juga ya? Ada kerekam mic gitu ya. Itu juga masalah itu aja dikit aja sih. Tapi ada kelihatan ada kedekatannya. Ya, dan kan kalau kata si Steve Forbes kemarin tuh tegas tapi juga perdamaian gitu. Ya, tegas. Emang beberapa kali pidatonya juga selalu kita berapi-api. bukan anti asing gitu. Ya, kita bukan anti asing. Tapi kan sampai kalimat apa juga waktu dijajah dulu katanya kan, Indonesia itu bahkan dianggap lebih rendah dari ini gitu kan ya. Seperti menyentil kolonisasi juga ya, imperialisme juga disentil sama dia sekaligus di situ. Gitu. Dan termasuk itu juga dibawa juga di pidato sidang PBB kan. Selalu dibawa itu. Kayak mengingatkan gitu. Jangan terulang kembali gitu. Kayaknya di memori beliau ini ada urusan liberal, kapitalis, modal, tapi rakyat harus disejahterakan. Kira-kira gitu ya yang seimbang ya, seimbang ya. Karena tanpa teks juga keluar gitu ya itu. Ya itu sesuatu yang mungkin sudah sudah menyatu kali ya. Dan khusus yang ini apa yang dipikirkan, diucapkan mudah-mudahan bisa dikonkretkan ya. Semoga ya. Seru memang apalagi Presiden Prabowo ini lugas ya menyampaikan ide-idenya, menyampaikan program-program, apalagi bisa mengkombinasikan. Mudah-mudahan bisa konkret ya. Dikonkretkan, investor tetap bisa di Indonesia, BUMN bisa dirampingkan, diefisiensi. Tentu tujuan akhirnya rakyat sejahtera. Betul. Nah, kita akan bahas terus soal kebijakan publik dan kerakyatan. Ikuti terus Lambe Politik. Terima kasih.